Sayyidah Hafsah ini putri dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana beliau menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika terjadinya kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hingga beliau wafat, kemudian dipegang oleh Sayyidina Umar ya. Ketika Sayyidina Umar wafat, maka kemudian dipegang oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Ketika di masa Sayyidina Utsman, mushaf sudah tersebar ke berbagai negara, tapi dengan dialek yang berbeda, tulisan sesuai dengan diturunkan Al-Quran dengan 7 dialek, maka banyak terjadi perselisihan, bahkan hampir-hampir perang saudara, karena Al-Quran di negeri Kufah itu ditulis dengan riwayat tertentu, kemudian Quran di negeri Basrah di Irak ditulis dengan dialek tertentu. Karena kan unzil Al-Quran bisa banti ahrufin, Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek bacaan. Tapi yang biasa diamalkan oleh Rasul dan sahabat di Madinah juga Makkah itu dialek Quraisyiyah, yang kemudian kita kenal sekarang dengan riwayatnya yang meriwayatkan Imam Hafiz atau Imam Asim. Akhirnya terjadi perselisihan di antara orang-orang awam, banyak yang saling menyalahkan satu sama lain. Oh, kamu merubah Al-Quran, kata kaum ini ketika datang ke suatu negeri, kok bacaan Qurannya begini katanya gitu ya, aneh. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, ngerubah ini katanya gitu. Akhirnya ada pertikaian hampir-hampir pada perang saudara oleh Sayyidina Umar, karena informasinya sampai ke beliau ketika menjadi Amirul Mukminin. Dikumpulkanlah tokoh-tokoh tabi'in dan juga beberapa sahabat yang masih hidup, juga dikumpulkan mushaf-mushaf dari berbagai negeri tersebut. Kemudian sahabat Utsman berorasi, kalian ini bagaimana sih? Aku ini masih hidup, aku ini menantunya Rasul, sahabatnya Rasul, saksi turunnya wahyu, aku juga pencatat wahyu, aku masih hidup saja kalian bertikai. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman itu juga banyak orang yang kalau ada permasalahan agama nggak mau nanya kepada orang yang punya sanad ilmu, main tuduh-tuduh saja sudah ada sejak zaman dulu, apalagi sekarang. Jadi banyak orang yang akhirnya tidak mau datang langsung ke sumber ilmu. Pentingnya itu ngaji, karena kalau tidak langsung ke sumber ilmu, walaupun tahu akan menjadi pertikaian karena salah paham, cuma tahu saja. Pentingnya kita datang ke sumber ilmu, talaki, menjalin hubungan langsung, ada pertemuan langsung. Nanti ada istilah talaki, tawaki, taroki, nah itu ya, nantilah dijelaskannya. Akhirnya dikumpulkan semua mushaf yang berbeda-beda dialek, berbeda-beda qiraat, dan dibakar. Dikumpulkan sampai menggunung gitu, istilah menggunung tuh sampai numpuk gitu, bukan berarti sebesar gunung, numpuk sampai numpuk dari berbagai negara. Mushaf-mushaf yang ada dikumpulkan, dibakar. Nggak ada yang protes, semuanya tawakuf, semuanya ngikut dengan sahabat Utsman, setuju. Kemudian sahabat Utsman, karena membakarnya bukan tujuannya menghinakan Al-Quran, bukan, justru ingin menyelamatkan umat, mempersatukan umat. Boleh membaca Al-Quran sesuai dengan dialek yang mereka dapatkan riwayatnya, tapi menuliskannya, beliau beristihad, menuliskannya hanya dengan satu riwayat supaya tidak terjadi perselisihan, riwayat Quraisy saja yang dipakainya. Maka kemudian beliau meminjam mushaf yang ada di Sayyidah Hafsah, begitulah. Karena yang terakhir memegang itu adalah Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika wafat disimpan oleh putrinya, yakni Sayyidah Hafsah, yang mana Quran ini dulu hasil kodifikasi, hasil pengumpulan, pencatatan oleh tim katib. Tim katibnya
kodifikasi Al-Quran, tim katib khalifah yang memimpin, ada dewan lah gitu istilahnya namanya, dewan pencatat. Pada saat itu pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Nah disempurnakan karena ini belum, ketika itu belum terkumpul semua, keburu wafat sahabat Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan di masa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, disempurnakannya penulisan itu menjadi satu kesatuan mushaf dengan qiraat Quraisy. Nah ketika beliau wafat disimpan oleh Sayyidah Hafsah. Ini yang saya jelaskan, yang dimaksud dengan Sayyidah Hafsah ini. Tapi setelah sahabat Utsman kemudian memerintahkan kepada tim katib lagi untuk menulis ulang, mengkopi kalau bahasa kita, tapi ditulis itu ya, mengkodifikasi kembali sebanyak 7 salinan yang dikirim ke berbagai negara, ke Mesir, ke Mekkah, kemudian juga ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, Suriah, Basrah, Irak, ke berbagai negara. Yang satu disimpan di Madinah, disebut Mushaful Imam, mushaf sang pemimpin, yakni sahabat Utsman. Sedangkan yang menjadi masternya, mushaf mastering itu dikembalikan lagi kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, karena beliau adalah salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam.